Insiden pengeroyokan warga petani penggarap dan tim Jimmy Mamesah saat pemasangan pelang oleh oknum ormas dan preman bayaran. Gunung Gelis, tanggal 13 September tahun 2023. Tragedi pengeroyokan yang terjadi pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 di lahan 70 hektar di Gunung Gelis pada saat petani penggarap dan tim Jimmy Mamesah membongkar panil-panil PT KAA Kurnia Alam Abadi anak dari PT Sumarekon Terbuka Muljadi Budiman salah satu tokoh Sembilan Naga. Hingga terjadi bentrok fisik yang tak terelakkan berdasarkan fakta bukti kepemilikan sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis sah milik Jimmy Mamesah dan dikuatkan dengan surat pernyataan khusus bahwa tanah tersebut sah milik Jimmy Mamesah dan kesalahan sepenuhnya oleh oknum Sekda Burhanuddin karena telah membuat HPL di tanah milik rakyat Jimmy Mamesah. Berdasarkan bukti yang ada dari hasil cetak Bank Jabar pada tahun 2010 telah masuk uang sejumlah fantastis ke dalam rekening pribadi oknum Sekda Burhanuddin. Dan dari bukti tersebut di tahun 2010 banyaknya lahan hasil rampas HPL oknum Burhanuddin terjadi di 4 desa yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis kepada anak PT Sumarekon Terbuka yang menjadi bumper dari pembelian tanah HPL yaitu PT MCI. KJA Golf dan PT KAA milik Muljadi Budiman melalui proses kaki tangan RW Lukas Kabandungan kerjasama Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dan Sekdes Gunung Gelis Haji Zakaria. Dari semua lingkaran setan bisnis jual beli tanah HPL Pemda yang telah berjalan 7 tahun 9 bulan ini membuat seluruh masyarakat terzolimi geram atas aksi tersebut. Dan dari hasil perjuangan panjang akhirnya setelah melalui penanganan khusus pemeriksaan dari fakta dan bukti yang ada oleh Kemenko Polhukam bahwasanya tanah 70 hektar di Gunung Gelis adalah sah milik Bapak Jimmy Mamesah dan telah mengembalikan sepenuhnya hak kepemilikan kepada Jimmy Mamesah dan menyatakan bahwa kesalahan sepenuhnya adalah kesalahan Pemda Oknum Burhanuddin. Dan untuk selanjutnya Bapak Jimmy diberikan kekuasaan atas tanah tersebut bebas menjual kepada siapa saja dan pihak pemerintah akan membantu sepenuhnya untuk pembuatan sertifikat atau lainnya. Ini yang dikatakan Jimmy Mamesah kepada wartawan. Tragedi yang terjadi pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 adalah peristiwa yang kedua. Ada peristiwa sebelumnya tragedi pertama di tahun 2020 saat pemasangan pelang datang beberapa orang langsung pengeroyokan kurang lebih 50 orang dari oknum ormas dan preman bayaran merusak baliho dan mencabut 2 tiang pelang di lokasi lahan 70 hektar milik saya pribadi di Gunung Gelis. Awalnya saya tidak tahu kenapa tiba-tiba oknum-oknum tersebut datang brutal melakukan pengerusakan dan kontak fisik yang tak terelakkan. Akhirnya saya baru mengetahui bahwa itu pola dan settingan dari PT Sumarekon Terbuka yang awalnya saya kira itu pola tersebut dari PT MCI, KJA dan KAA tetapi akhirnya dari semua kejadian tersebut diketahui itu semua adalah peran PT Sumarekon Terbuka dan Oknum Burhan dengan cara melakukan suap dari RT RW Kades hingga camat untuk tidak melakukan tindak pencegahan pada saat tragedi tersebut sampai ada tindakan pengamanan pelang dan baliho yang menurut mereka tersebut diamankan tetapi secara fakta di lapangan bahwa baliho serta pelang saya disimpan dan tidak diketahui simpannya. Dan pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 Jimmy Mamesah dengan tim pada saat itu tengah memasang pelang peristiwa pengeroyokan terjadi kembali. Sekelompok oknum ormas dan preman langsung ada penyerangan kembali, mobil tim dan tim diusir preman dan oknum ormas mereka mengatakan akan ada perdamaian dari PT Sumarekon kepada Jimmy Mamesah. Dan dari sana saya baru jelas mengetahui bahwa dari kejahatan itu semua adalah dalangnya PT Sumarekon Terbuka, dan dari semua itu murni PT Sumarekon yang membayar oknum ormas dan preman. Dengan backgroundnya PT KAA di bawah kekuasaan Muljadi Budiman, Evelyn dan Rudi Yahya. Dan dari informasi yang saya dapat A1, kemarin itu PT Sumarekon Terbuka datang ke Kemenko Polhukam di Jakarta untuk lobi-lobi yang berakhir dengan upaya melakukan suap kepada Kemenko Polhukam dengan niat Kemenko Polhukam mampu membisu meredam Jimmy Mamesah atas tindakan ada pasang pelang dan tidak perlu untuk tindak lanjut pemberitaan. Dan dari semua itu adalah settingan oknum Burhanuddin tersangka utama rampas HPL Pemda.
Setelah tanah rakyat dirampas HPL lalu PT Sumarekon terbuka biang segala modus-modus mengatakan saat ini banyak biong, makelar tanah dan broker. Ucapan tersebut adalah alibi modus 378 senjata ampuh. Mereka mengatakan bahwa saat ini banyak biong dan lain-lain. Kenapa itu harus diucapkan saat ini setelah tanah sudah beralih? Jelas itu adalah alibi untuk menutup modus penipuan menjerat para pengembang dan pembeli properti se-Indonesia. Hati-hati bagi yang bekerja sama dengan mereka agar tidak terkecoh tipu daya mereka. Dan ada informasi bahwa oknum RWK Bandungan Lukas telah meng-take over tanah saya ke anak mantu Megawati PDIP dan Teddy anggota BIN. Saat ini produk PT Sumarekon cacat hukum. Hati dari pola mereka yang mirip dengan pola teroris tanah. Mafia hukum, mafia tanah PT Petani Penggarap berdasi. Dan saya bersama warga petani penggarap yang terzolimi berharap memohon kepada Presiden Jokowi, KPK dan aparatur penegak hukum negara untuk menindak tegas mereka. Ini tanah Indonesia milik warga Indonesia, bukan tanah milik 9 naga. Jimmy Mamesah akan bongkar dan ungkap semua kebobrokan semua oknum-oknum yang terlibat hingga tetes darah penghabisan. Imora Motor Honda, PT MCI, KJA Golf, KAA Kurnia Alam Abadi, anak PT Sumarekon terbuka milikmu jadi budiman. Jangan pengecut, lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Siap kehancuran kalian sudah 99%. Saatnya kalian menerima karma atas dosa kalian kepada kami masyarakat 4 desa, hingga se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sampai se-Indonesia mengutuk mereka yang zolim. Tuhan tidak pernah tidur, kini saatnya yang terzolimi akan mendapatkan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Hukum seadil-adilnya. Saya Jimmy Mamesah bertanggung jawab atas semua pemberitaan ini dan jika ada yang terkait dengan pemberitaan ini bisa menghubungi saya di nomor WA 0823 158000800 atau bisa langsung kepada Komjen Pol Anang Iskandar di nomor WA 0811 1285 858. Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Redaksi mengabarkan.